itu depan luas juga. Nggak ada ulinnya, Pak? Ada ya kalau mau lunak Gitu. Kayu ulin atau kayu besi merupakan kayu yang paling banyak dicari. Ukurannya yang besar dan daya tahannya terhadap rayap membuat kayu ini menjadi primadona. Namun sayangnya dibutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk membuat kayu jenis ini siap pakai. Pertumbuhan diameter pohon yang lambat dan kebutuhan manusia yang makin rakus membuat kayu jenis ini makin langka. Kalimantan Tengah merupakan habitat pohon ulin bertumbuh. Kayu ulin atau juga biasa disebut kayu besi punya sederet keunggulan. Utamanya kekuatan dan usia pakainya sangat panjang. Kabar buruknya dengan mutu nomor 1, pohon ulin ternyata sukar dibudidaya. Perkembangannya lambat. Dalam setahun, diameter ulin kurang dari 1 cm. Ini yang membuat masyarakat dan perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan emoh menanam ulin. Untuk kita ketahui bahwa kayu ulin atau dikenal dengan istilah Latin itu Euthyderoxylon swageri, ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang penyebarannya ada di Pulau Kalimantan. Ya, tidak terkecuali Kalimantan Tengah. Nah, untuk ulin memang kita ketahui sendiri bahwa itu sangat digemari oleh masyarakat Kalimantan, juga Kalimantan Tengah, karena memang dia mempunyai kelas kuat 1 dan kelas awet 1. Dengan karakter tahan serangan rayap dan serangga penggerek, pun tahan terhadap perubahan suhu, kelembapan dan pengaruh air laut, kayu ulin bernilai tinggi. Begitu dicari. Suku Dayak misalnya selalu memakai kayu ulin untuk bangunan rumah dan lainnya. Artinya memang ulin ini merupakan kayu yang mungkin paling kuat di Kalimantan ya, karena dia kelas kuat 1 dan kelas awet 1. Dan umumnya ulin ini digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, apakah itu kepentingan umum, misalnya jembatan, ya, tiang dan juga jembatan, termasuk juga untuk kepentingan rumah penduduk misalnya, ya, apakah juga untuk pembangunan untuk kusen, ya, untuk pintu. Tetapi khusus untuk Kalimantan Tengah, sejak tahun 2009 itu terjadi penurunan. Penurunan itu antara dua, nggak ada lagi, nggak ada lagi pohonnya yang ditebang atau pohonnya udah di pedalaman. Iya, nah ini yang sekarang saya pertahankan. Jadi total. Soal kian langkanya kayu ulin, Gubernur Narang memang tak asal bicara. Seorang kepala desa Pantai Harapan di pelosok Kabupaten Sampit juga membenarkan gerombol pohon ulin di sekujur desa kini tinggal cerita. Nah, jadi Pantai Harapan ini dulunya penghasilan bersumber dari alam, kebanyakan baik torotan dan ulin dan sebagainya. Jadi khusus seperti di Pantai Harapan sampai ada nama yang khusus suatu daerah itu dinamakan Bukit Ulin. Nah, di mana sana kebanyakan ulin waktu itu. Yang sebenarnya bukan hanya di sana aja, ulin di mana-mana pun Pantai Harapan ini waktu itu memang banyak ulin. Jadi ulin itu mulai berkurang itu sudah masuk ke persawitan ini. Nah, di mana kan sekitar 90-an, di bawah 90-an lah mulai. 80-an akhir mungkin ya. Sekitar 80 berapa? 90-an lah. 80 berapa, 89-an, 88-an. Ceritanya kalau ada hutannya masih itu ditebang, kalau yang memang sudah belukar itu dibersihkan gitu kan. Nah, cuma pada waktu itu namanya sawit kan harus ada jalan pasar pikul dan sebagainya, pasar yang tengah itu kan. Nah, otomatis kan kayu-kayu yang seperti itu ya dipotong-dipotong. Atas nama peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, ulin beserta pohon rimba lainnya harus mengalah. Belum lagi praktik lancung yang terus saja terjadi, penebangan liar kayu ulin. Mereka, kawanan pelakunya mestinya tak boleh dibiarkan berleha-leha di luar sana. Seret ke meja hukum. Bahkan juga jika ada pihak yang menyokong di belakangnya. Selamatkan hutan kita
Selamatkan Kalimantan kita. Harus ada upaya luar biasa membendung penebangan pohon di Kalimantan. Namun sayangnya aturan dan tindakan hukum tidak mampu membuat para pemain kayu ini jera. Jika dibiarkan seperti ini, bukan tidak mungkin kayu ulin, kayu unggulan Kalimantan tinggal cerita. Demikian Cakrawala, saya Limis Fatra. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.